Pernah naik Harian Pos tahun 1999, Liak di Bali perlu dilestarikan. Kenapa? Manusia bisa berubah menjadi pesawat terbang. Nah itu ada. Itu benar Beli? Bener. Udah kenyang. Ayo lanjut lagi. Ayo. 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Toblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bejo, Mas Alex Suciwinarto. Yuk Mas, kita melanjutkan lagi video yang kemarin. Mau membahas soal Lea. Bukan yang tadi. Ini syutingnya disambung gitu kok. Cuma kamu putus gitu. Enggak, kan videonya itu kan enggak tayang bareng toh saya. Ya. Oke. Enggak bisa diajak. Ya Mas, menurut jenengan gimana? Jenengan yang sepengetahuan jenengan tentang Lea itu gimana? Sama nggak sih sama Beli Kendir ya, penjelasannya gitu? Beli Kendir ngomong apa soal Lea, kan beliau yang orang Bali asli. Nanti saya akan beri tambahan. Tapi kalau sanggahan tidak mungkin karena mereka lah yang lebih paham. Tapi tambahan menurut apa yang aku ketahui dalam hal misalnya ya filosofi Jawa atau apalah gitu. Kalau di sini tuh masih ada Lea enggak? Kalau yang namanya Lea sebenarnya hampir sama yang ada di Jawa, itu santet. Itu kayak ilmu gitu ya Beli ya? Ya, itu tidak lain adalah ilmu. Kalau di Bali dan Jawa ini kan hampir sama dia. Kalau di Jawa ada aliran yang namanya Cakra Bhairawa, ilmu hitam, ilmu putih yang melahirkan santet. Sedangkan di Bali Bima Bhairawa, hingga melahirkan yang namanya Lea. Tapi kalau Liak ini sebenarnya perubahan wujud manusia. Itu bener nggak sih kalau ilmu, kalau yang mendalami ilmu pangleaan ya, apa itu bisa nggak sih kayak menjelma jadi mobil, jadi binatang kayak gitu? Pernah naik Harian Pos tahun 1999, Liak di Bali perlu dilestarikan. Kenapa? Manusia bisa berubah menjadi pesawat terbang. Nah itu ada. Itu benar Beli? Bener. Bahkan sekarang setiap tahun sekali, kalau ibu ingin tahu, mbak ingin tahu kan, di Art Center kalau normal itu ada yang namanya Pesta Kesenian Bali. Segala seni ini kan termasuk seni dia. Segala seni itu diwujudkan di sana, dilaksanakan di sana. Contoh aliran Liak, orang yang mendalam, yang terkenal itu tidak lain adalah Mangku Japo dari Bali. Itu siang-siang hari bisa berubah menjadi kucing. Oh iya. Ini dari ubun-ubun keluar asap dulu. Saya tonton langsung kemarin. Itu memang dari aksara itu. Kalau Jawa kan Ono Coroko, Doto Sowolo kan itu dibalak-balik dia sudah bisa mendalami itu. Sama kayak di Bali. Cuman perubahan dialek aja, kalau di sana kalau di Bali itu sesungguhnya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Yang pusatnya di Sanur. Pusatnya di Sanur. Pusatnya di Sanur. Datangnya itu sebenarnya dari Jawa Liak itu. Kalau Liak kalau disingkat menjadi linggih aksara, meletakkan aksara yang ada dalam tubuh. Konon. Kalau saya sih belum siap. Karena orang yang mempelajari ilmu tersebut, kalau orang Bali apabila sudah berumur di atas 35 sampai 50 tahun. Ada ininya ya, kayak ada aturannya ya. Sehingga kalau di Bali tidak sembarang orang. Bahkan kalau di Jawa kan, mohon maaf ya, kalau di Jawa yang namanya kitab suci sudah bisa dibayari di kecil ya, orang mau belajar. Kalau di Bali enggak. Kalau di Bali orang mau pelajari kitab suci itu minimal umur 30 baru bisa baca. Karena itu dikeramatkan. Iya. Sehingga termasuk Liak pun tidak sembarang orang. Bahkan kalau Liak di Bali itu datangnya dari di Jawa, Desa Dangdeng Dirah, itu sampai pertama masuk Sanur, itu memang sebuah ajaran untuk tahap penyembuhan seseorang. Itu bukan jelek. Kalau orang bilang kan jelek kan gitu ya. Itu tidak ada ajaran jelek, cuman orangnya yang salah mempergunakan. Tapi katanya dengar-dengar ada yang
putih, ada yang hitam juga ya untuk leak ini ya, pengleaan ini ya. Itu kan ada 2 jenis. Ada 2 jenis yang tidak bisa dipisahkan. Kalau di Bali dinamakan Ruwebinado. Hitam, putih, ada siang, ada malam. Nah ini memang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau orang mau pelajari ilmu liak yang umurnya sudah siap, dia pasti jalannya ke kanan. Ingat, disebutlah putih. Dia akan menjadi pembantu atau mengobati seseorang. Tapi kalau umur di bawah itu kan masih labil, maka ke kirilah dia dulu. Bisa dipakai buat yang ini ya, untuk nyakiti orang. Ini penyeimbang sebenarnya, tidak benar bisa dipisahkan. Sehingga di Bali ada pertunjukan yang namanya calon arang, ada pertunjukan yang namanya tarian barong. Itu adalah sebuah kisah di mana hitam putih ini tidak bisa dipisahkan. Kalau di Bali namakan Ruwebinado. Dan sangat beda, mohon maaf ya, kan saya membandingkan ini, sangat beda dengan Jawa. Kalau di Jawa, mohon maaf, ilmu hitam atau mungkin roh jahat itu pasti dibunuh kan gitu ya. Kalau di Bali enggak, diharmoniskan, dijaga, bahkan dikasih makan. Itu kalau di Bali. Sehingga tidak ada istilah di Bali membunuh, menghargai. Sehingga setiap tahun di Bali ada pelaksanaan nyepi, ada ogoh-ogoh besar. Nah itulah untuk mengharmoniskan, sehingga dilaksanakan upacara mencaru yang berasal dari kata car, mengharmoniskan hubungan alam, ketiga alam yang ada, alam atas, alam tengah, alam bawah. Berarti itu sebenarnya untuk pengobatan ya? Kalau liyak itu sebenarnya sesungguhnya kalau benar mempelajari untuk membantu orang, mengobati orang. Nah kalau bisa berubah-berubah gitu tuh untuk apa ya beli ya? Itu untuk meningkatkan ilmunya. Oh itu gitu. Kan ada tingkatan dia. Tingkatan yang namanya mungkin tingkatan buto. Kalau yang namanya memasuki tingkatan buto, otomatis dia akan menyakiti orang. Oh gitu. Juta kalau orang bisa bikin suatu keributan. Tapi kalau dia sudah memasuki yang namanya ajaran, jiwanya masuk, dia akan ke kanan. Dia pasti putih. Dia akan menyembuhkan segala macam penyakit lewat yang namanya spray lewat sama itu. Terus ini nanya lagi, tadi kan bilangnya kan umur 35 sampai umur 50-an. Lah itu kan katanya tidak semua orang itu bisa mempelajari. Lah itu ada nggak kriteria khusus? Misalnya saya ini udah umur 35. Saya bisa nggak semua orang bisa mempelajari atau ada kriteria khusus untuk bisa mempelajari itu? Keturunan atau apa gitu misalnya? Yang pertama itu garis keturunan. Yang kedua tidak lepas kepada kelahiran. Oh gitu. Tidak semua orang biarpun mempelajari dia akan menemukan suatu kesulitan. Kalau memang tidak ada garis keturunan, tidak ada yang namanya garis hidup. Garis hidup itu gimana maksudnya? Garis hidup mungkin dia punya dasar atau kelahiran. Oh, kelahiran dia menjadi orang seperti ini, orang spiritual. Kalau orang spiritual kan nggak semuanya, Bu. Itu berdasarkan kelahiran. Iya. Nah, sehingga kalau orang mempelajari itu tidak semuanya akan sukses. Bahkan banyak sekali kalau saya lihat orang mempelajari itu banyak yang menjadi gila. Oh iya. Karena tingkat melogikakan itu kan penuh dengan logika. Maaf saya sendiri melaksanakan ajaran tersebut, mencoba mempelajari, tidak mendalam ya, mohon maaf. Iya. Sekedar mempelajari itu memang sangat sulit. Cobaan. Nah kalau di Bali ya, saya sendiri itu kan perlu menyucikan diri. Kalau di Bali dinamakan muwinten. Nah itu dasar utama untuk mendapatkan wahyu. Karena di Bali tidak bisa hanya berdasarkan buku. Paling tidak ada tuntunan wahyu. Makanya kalau di Bali ada guru wisesa, guru yang tidak kelihatan adalah pencipta kita. Nah ini yang paling utama sebenarnya. Ada nggak garis keturunan kita? Kalau kebetulan saya sendiri kan ada garis keturunan. Sedikit pun pelajari cepat ya. Cuman kalau saya pertimbangan, kalau kita orang Bali mempelajari ilmu itu adalah tulus ikhlas. Siap untuk tidak terikat dengan hidup duniawi. Itu sedikit ya beli ya, maksudnya kan beli kan mempelajari. Itu ada kayak ritual khususnya gitu nggak sih? Kalau saya hampir sama dengan Jawa sebenarnya. Kalau saya berdasar saya sakit, mohon maaf ya.
dasar saya sakit, di mana sakit saya tidak bisa disembuhkan oleh dukun. Bahkan saya sampai ke Jawa, Surabaya, Pati, Kudus, saya sampai berobat. Sudah itu dokter spesialis terhebat, mohon maaf, saya ini mati, bawah ini mati nggak bisa gerak. Itu matinya kayak pampe plak, itu langsung. Gitu. Akhirnya saya percaya semua ada di kuburan. Kita akan kembali ke sana, lahir dari sana. Dari sanalah saya mencoba mempelajari hal itu. Karena kalau di Bali kan ada 4 masa. Masa Brahmacari itu 0 sampai 21 tahun. Itu menuntut ilmu, belajar. 21 tahun ke atas ini memasuki masa Gerahasta, mencari pendamping hidup. Laki mencari perempuan, perempuan mencari laki. Sudah itu ada masa yang dinamakan Wanaprastha. Kalau orang dulu kan hidup di tengah hutan. Tapi kalau kita sekarang kan berenung di kawasan seperti ini, baru akan mencapai tujuan hidup yang sempurna. Itu semua jalan yang harus kita jalan. Dan saya punya prinsip seperti itu. Oh, saya sudah menikah, berarti saya harus mencari ketenangan. Saya sudah di pariwisata sekian tahun gitu ya. Saya mencoba. Saya sudah nggak sembuh, dokter sudah enggak, dukun juga enggak. Kemana lari? Kita pasrah. Akhirnya duduk salah 1 bulan 7 hari di kuburan. Nah, di sanalah saya dapat petunjuk. Oh, kamu kalau memang ingin sembuh, pasrah. Akhirnya dengan sendirinya saya dapat obat jeruk. Kalau di Bali namakan. Itu dapat petunjuk itu ya? Jeruk linglang di depan. Saya duduk di depan dengan sebuah ritual membuat yang namanya nasi berbentuk manusia. Itu nasi tapi kita bikin gambaran manusia. Itu kita persembahkan. Nah, di sana akhirnya kita menemukan. Saya hanya di hari ke-7 itu memang gelap. Tapi setelah hari ke-7 terang. Di sana kita bisa melihat orang yang sangat cantik. Di sana kita bisa melihat orang yang sangat seram. Entah itu siapa kan gitu ya. Akhirnya dengan ketabahan ada obat di depan jeruk itu. Jeruk yang sudah kering, yang di dalamnya sangat ampas, kulitnya yang sudah kering, saya tekan itu keluar minyak yang sangat banyak. Di hari ke-21 saya sudah normal. Percaya nggak percaya kan? Iya. Itu berarti berdasarkan keikhlasan. Oh, kita tidak bisa berpegang pada duit. Karena kalau kita di pariwisata kan duit kan gitu ya. Kita menikmati happy karaoke kan. Tapi kalau di sana nggak bisa. Kita belajar untuk puasa dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang ya sekarang kondisi seperti ini kita masih bisa nyaman gitu. Ada ya disyukuri, enggak ya sudah. Iya. Mas, bener nggak kata Beli Kentir itu kalau leak itu sebenarnya kalau di Jawa itu kayak semacam ilmu santet gitu? Ya, ada benernya. Jadi tapi filosofi yang mendasari adanya pangleaan itu ya, ilmunya itu namanya pangleaan. Aku nggak tahu dengan tepat, tapi kalau santet sebenarnya bagi orang Jawa itu menjadi alat ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, tetapi harga diri harus ditegakkan. Gitu. Misalnya begini, aku ini ya, aku punya istri, punya anak, dan aku cuman seorang petani yang tidak punya senjata, tidak punya kemampuan bertarung. Kemudian pada suatu hari datanglah seorang yang lebih berkuasa dari aku. Kemudian misalnya ya, anak istriku ini mendapatkan perlakuan yang luar biasa dan saya nggak bisa berontak. Katakanlah mereka dibunuh, istri dinodai dan sebagainya. Ini kan sangat apa ya, menggerus harga diri. Nah, kemudian karena aku nggak punya apa-apa, tidak bisa melawan dengan cara yang formal. Di sisi lain, orang Jawa itu tidak boleh menjadi satrio wirang.
Satrio Wirang itu kesatria yang hidup dalam malu. Nah, kalau di Jepang kan ada seppuku itu, harakiri itu. Ya, jadi daripada harga diri hilang, lebih baik aku mati, kan begitu. Nah, kalau orang Jawa, dia akan berusaha melawan sebisanya. Ini bendolannya itu di belakang. Jadi lahirlah ilmu santet. Jadi bagaimana kita melakukan satu pembalasan, satu apa ya, katakanlah paling fatal kan mematikan ya santet itu, mematikan, dan aku tidak perlu berada di sana bertarung. Itu tujuan sebenarnya itu santet itu. Jadi bukan memang ilmu ini dipelajari supaya aku bisa semena-mena, tidak. Untuk mencelakai orang gitu ya. Nah, apabila yang mempelajari ini kemudian sudah membalas dendam, ya katakanlah aku tadi ya sudah membalas dendam, ketagihan, ini urusannya beda lagi. Dan itu berarti urusanku sama Tuhan. Gitu. Tentu saja juga dengan masyarakat. Gitu. Tapi yang paling penting adalah itu menjadi urusan spiritualku antara aku dengan Tuhan. Gitu. Jadi aku mau menempatkan di mana ini? Sekarang setelah aku punya power seperti ini, aku mau jadi Korawa, atau aku tetap menjadi Pandawa tapi dengan ilmu seperti para Korawa, gitu loh. Paham nggak kira-kira? Ya. Bener nggak sih Mas? Kalau di Jawa itu lahirnya santet itu karena perpaduan antara hitam dan putih gitu. Dalam hal ini aku itu sepakat dengan orang Bali. Jadi sebenarnya warna hitam atau putih itu persepsi aja. Persepsi saja. Jadi misalnya begini, si A merasa benar, yang salah adalah B. Kalau kamu ketemu si B, kamu ngobrol sama si B pun akan begitu. Jadi orang itu selalu punya subjektivitas. Jadi hitam atau putih itu persoalan persepsi, persoalan subjektivitas dari kacamata yang berbeda. Sesungguhnya nggak ada. Nah, Lawu sendiri itu kan mengajarkannya begitu. Ireng utawa putih kuwi ora ana, sing ana klawu. Pertemuan antara hitam atau putih, abu-abu, semua itu abu-abu. Kebenaran yang pasti kita nggak tahu, taunya kalau sudah bertemu sama Tuhan, kan begitu. Nah, apakah ilmu santet di Jawa lahir karena itu? Ya saya balikin aja tanya. Kalau konsep awalnya adalah menegakkan harga diri, supaya tidak menjadi orang yang hidup dalam rasa malu atau wirang, itu baik apa tidak? Ya baik. Baik kan? Tapi mencelakai atau membunuh itu baik atau tidak? Enggak baik. Nah, jadi silahkan kamu menilainya bagaimana. Tapi dalam kelahiran santet itu sebenarnya tidak ada warna. Kalau harus ada warna, dan warna itu hanya ada dua, hitam atau putih, maka campur aja hitam sama putih itu menjadi abu-abu. Gitu. Semua hal. Gini, ada orang datang, Mbak Dia, tolonglah aku nggak bisa bayar sekolah. Aku ini tidak punya orang tua, katakan begitu, dan aku sudah berusaha tapi tetap nggak bisa bayar sekolah. Padahal kalau aku lulus sekolah, rencanaku aku bisa kerja. Nah, kamu nolong, baik toh. Habis nolong, kamu cerita sama orang, katakanlah ini Polan namanya ya. Polan itu habis ke tempat saya. Kalau tidak saya tolong, dia nggak lulus. Ini baik tidak? Enggak. Nah, itu namanya. Jadi hitam putih itu selalu berada di dalam diri kita.
dan itu persepsi. Gitu. Mas, bener nggak ilmu-ilmu yang ada di Bali itu bisa ditampilkan dalam bentuk kesenian gitu? Jenengan kan sering tahu ke Bali itu sebagai Dulu ya. teaterwan, apa sih apa sih istilahnya itu Mas? Teaterawan. Teaterawan, nah itulah. Ya itu kan masa lalu. Gini, kamu pernah nonton debus? Pernah yang gini-gini api itu Nah, kan? itu bisa dikemas jadi pertunjukan nggak? Bisa. Iya. Itu dari mana itu? Sunda sana ya? Banten. Oh ya, Debus itu Banten. Banten. Kemudian kamu pernah nonton kuda lumping nggak? Iya, Yang makan beling itu dari mana? Jawa Timuran. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu ilmu nggak sih? Ya ilmu. Di masa lalu itu ada seni pesisiran yang mengerikan itu, Apa Mas? barongan. Oh, Di masa lalu barongan itu makan ayam. oh ya. Ya ayam hidup dimakan. Itu kan orang ya yang ini Iya. kan. Nah itu ilmu nggak? Ya ilmu. Ilmu. Jadi ilmu itu termasuk tradisi. Itu termasuk budaya. Jadi itu bisa ditampilkan dalam bentuk kesenian. Nah, upaya melestarikan itu, ilmu-ilmu itu atau tradisi-tradisi itu ke dalam kesenian itu adalah usaha yang luar biasa baik, gitu. Karena kemudian masih bisa berakar, gitu. Sehingga anak-anak kita sekarang itu kita tidak perlu terlalu gelisah dengan mereka jadi penggila gadget, penggila game online itu, karena masih ada wadahnya. Jadi apa yang dilakukan di Bali melestarikan leak dalam kemasan seni itu bagus. Nah sayangnya di Jawa saya bilang bukan bilang tidak ada ya, tapi masih sangat minimal. Banyak kesenian-kesenian yang mulai punah. Jadi kayak sintren gitu. Karena apa? Karena orang Jawa itu modelnya begini loh. Kalau aku sudah percaya ini, maka yang itu jelek. Gitu. Nah, ini beda dengan Bali. Kalau di Bali aku percaya ini tapi itu perlu dilestarikan. Sekarang beginilah. Apa ada polisi kalau semua maling tobat semua? Ya nggak ada. Nggak ada. Kalau penjahat semua bertobat, itu nggak akan ada polisi. Nggak ada gunanya. Jadi juga. penjahat itu menjadi sama pentingnya dengan polisi. Polisi. Bukan berarti orang yang baik suruh jadi jahat. Tapi kita tidak perlu sewenang-wenang terhadap penjahat, melebihi hukuman yang seharusnya. Paham maksudnya? Gitu. Mas, terus jenengan kan pernah cerita toh. Soalnya ya, tapi kan maksudnya nggak mendalam gitu loh, nggak menyeluruh gitu. Jangan cuman pernah cerita itu orang yang mendalami ilmu pangleaan itu dia bisa berubah jadi mobil kan gitu. Iya. Nah itu kan juga tak tanyain toh sama Livender itu. Terus katanya itu sempat masuk di media harian Bali itu. Tahun 99 itu leak harus dilestarikan karena ada manusia yang bisa berubah jadi pesawat. Nah itu caranya gimana Mas? Tahu enggak? Lah aku kan tidak punya ilmu pangleaan, kenapa kamu tanya? Kalau di Jawa itu ada nggak sih ilmu kayak gitu? Kalau sampai menyerupai mobil terus menyerupai pesawat, saya kira nggak ada. Di Jawa itu kan paling ngerogo sukmo. Jadi misalnya kamu ada di sini, nanti ternyata kamu juga ada di Semarang sedang latih. Nanti kamu ternyata juga lagi melayani bapak ibumu di rumah. Itu ngerogo sukmo ada kalau begitu. Tapi kalau sampai sedahsyat pangleaan, setahu saya dengan pengetahuan yang terbatas ini, pada masa modern ini sudah nggak ada. Nggak tahu kalau zaman-zaman aku belum lahir itu, nggak tahu. Gitu. Tapi itu
katanya beli kender itu juga di Bali itu setahun sekali itu ada kayak perayaannya gitu ya Mas. Ya nggak apa-apa, ya bagus, ya bagus. Di satu sisi ini kan menjadi apa ya, semacam aset, karena kalau kita bicara Bali maka kita bicara soal wisata. Ini fakta loh ya, jadi real. Yang paling bisa diharapkan dari Bali itu adalah dari sektor wisata. Ya sudah, itu dikemas, dikemas saja, dilestarikan, itu bagus gitu. Kalau orang dari negara lain berbuat begitu, kenapa kalau di Indonesia juga dilakukan? Jepang misalnya, Jepang itu dikunjungi itu karena mereka punya kesetiaan terhadap tradisi. Wilayahnya sih cuma kecil, kepulauan lagi gitu. Apa yang ada di Jepang secara alam itu juga ada di tempat lain, malah di Jepang itu daerah bencana, gempa, gunung meletus dan sebagainya. Tapi mereka menjadi negara yang sangat kuat ya karena tradisi itu, konsisten terhadap tradisi. Itu kan punya dampak. Jadi mereka menjadi orang yang teguh. Nah, mereka juga menghargai leluhur gitu. Jadi ciri negara Jepang dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Samurai misalnya, Bushidoisme kan. Mas, bener nggak sih kalau Lea itu datangnya dari Jawa? Aku nggak tahu, tapi secara teori mungkin juga. Karena apa? Karena orang Bali itu kan juga dari zaman Majapahit toh, mereka mengungsi ke Bali, berkembang menjadi satu suku tersendiri. Bisa ketika kita ke sana itu salah satu yang dibawa adalah pangleakan, itu bisa jadi. Terus ini Mas, beli kender kan juga cerita. Katanya tuh ada orang yang dia kayak baca aksara kayak gitu, itu terus keluar asap dari kepala terus jadi kucing. Nah itu kan juga mengatakan kalau di Jawa itu kan juga ada Hono Coroko itu toh. Ya. Mas, apa bener sih kalau huruf Jawa Hono Coroko itu kalau dibolak-balik gitu itu akan mempunyai kekuatan magis gitu. Jadi kayak mantra gitu loh Mas. Ya, hampir semua dalam tradisi Jawa itu kan mengandung mantra ya, yang disanepake gitu. Disanepake itu disamarkan. Mantra sendiri itu artinya apa gitu? Mantra itu ya bacaan tertentu yang nanti bisa mengakibatkan sesuatu gitu. Ya, mantra itu doa tapi dibakukan gitu. Doa tapi dibakukan. Jadi mengucapkannya harus seperti itu. Gitu. Sehingga dia mempunyai kekuatan ya, kekuatan spiritual yang cukup besar. Saya tidak akan membahas hal seperti ini kemudian menjadi, kalau teman-teman Muslim bilang musyrik apa enggak, syirik apa enggak, itu di luar wilayah saya ya. Tapi memang benar. Jadi bahwa dalam huruf Jawa Hono Coroko itu terkandung satu kekuatan yang besar yang apabila itu dibolak-balik itu beda-beda gitu. Itu bisa jadi entah berapa puluh atau ratus mantra itu. Oh iya. Mas, boleh ndak dikasih satu aja mantra dari Hono Coroko itu? Katanya tadi ada ratusan, buat aku gitu loh, biar aku tahu itu bener nggak sih gitu. Ini dilematis. Kalau aku bilang nggak mau dikira aku bohong, tapi kalau tak kasihkan ya sudahlah. Jadi gini. Ingat tuh ya, apapun perbuatan kamu akan menanggung risikonya sendiri. Itu aja. Kalau kamu siap, aku kasih tahu. Karena apa? Karena ini kalau dicake atau diaplikasikan dengan buruk, ya seperti pangleaan tadi, kata beli kendir tadi. Pangleaan sendiri itu apakah itu jahat?
yang jahat itu sebenarnya orangnya apa ilmunya? Orangnya. Nah ya itu kesalahan memutuskan kapan dipakai terus untuk apa kan begitu. Gitu. Mas lah kalau misalnya aku dikasih satu, itu terus ngecak kene gimana? Maksudnya ngecak itu menjalankannya itu bagaimana? Ya diucapkan aja. Itu ada kayak ritual-ritual khusus gitu nggak? Apa harus puasa atau apa? Nah kalau sudah sampai ritualnya yo males aku ngasih, itu berarti ngasih ilmu. Tapi kamu kan bertanya soal mantra. Nah mantra itu kalau orang Jawa kan ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Mantra itu baru bisa berfungsi apabila disertai laku tertentu. Nah, sebenarnya lakunya apa itu pun bisa dicari dari kata-kata di situ. Oh gitu. Tapi aku nggak mau ngasih tahu kalau yang ini. Ini berarti harusnya lakunya begini. Gini aja lah, lakunya sayang sama suami. Ya enggak apa-apa nek lakunya itu. Yang penting dikasih tahu mantranya ya. Satu contoh ya, satu tok. Huruf Jawa mari kita pujikan dari pertama. Oh, ini sedulur semua juga dikasih tahu. Nah, kalau enggak nanti dikira bohongan. Oh gitu ya, yo. Hono Coroko. Ya, Hono Coroko, ingat nggih? Ya. Hono Coroko. Ono utusan, ada utusan ya. Terus Doto Sawolo. Mereka bersikukuh pada tujuannya, tidak mengingkari janji. Doto Sawolo itu Datan Suwolo. Jadi dia tidak mengingkari tugasnya untuk diutus tadi, ada misinya gitu. Podo Joyonyo. Nah, Podo Joyonyo sama-sama hebatnya. Jadi ada dua utusan ketemu, masing-masing bersikukuh pada misinya sendiri, sama-sama hebat. Terus Mogo Botongo. Keduanya jadi bangkai. Gitu. Artinya itu ya, aku baru tahu Mas. Iya. Nah, ini menjadi mantra misalnya kamu pengen timu ya misalnya tim karatemu, kamu menyadari bukan sukses, menyadari bahwa sana itu juga utusan, kamu juga utusan, maka biarlah siapa yang tidak menjadi bangkai itu bukan urusan kami, tapi kami siap sama-sama jadi hero. Ya sudah ucapkan aja, Tuhan yang menentukan. Tapi perubahan pada Mogo Botongo ini akan berakibat beda. Podo Joyonyo itu juga bisa dirubah asal hurufnya itu masih dalam lingkup Hono Coroko tadi. Ya susah juga ya kalau misalnya nggak paham maknanya gitu. Makanya mau kalau diwolak-walik ya nggak paham ya. Kalau orang bilang bahwa mereka yang menekuni tradisi leluhur itu adalah orang-orang yang pragmatis, cari yang praktis-praktis aja, mereka nggak mau berpikir, salah. Salah, justru mereka itu harus selalu berusaha menerjemahkan, harus bisa membaca di balik yang tersurat, itu selalu ada yang tersirat. Kenapa sih sekarang ini ada pandemi? Tuhan itu ngomong apa? Itu misalnya begitu. Nah sekarang saya beri yang lebih real ya. Tadi apa? Hono Coroko. Hono Coroko. Ambil yang terakhir. Jadi Hono Coro. Hono Coro. Ada cara. Pokoknya hilang loh ya. Terus Hono Coro. Doto Sawo. Doto Sawo. Lo-nya hilang. Disimpan. Terus Podo Joyo. Podo Joyo. Semuanya berjaya. Nyonya hilang. Mogo Boto. Mogo Boto. Ngonya hilang. Sekarang kita artikan. Hono Coro. Ono Coro. Ada cara. Doto Sawo. Doto Sawo. Datan sawah. Orang duwe sawah. Tidak punya
lahan, tidak punya pekerjaan. Terus Podo Joyo semua berhasil. Moga boto. Mugo-mugo semoga bati beruntung, semoga beruntung. Oh, berarti ada cara kalau tidak mempunyai sawah biar cara kamu nggak punya pekerjaan, nggak punya lahan, tapi tetap menjadi jaya dan beruntung, dan semoga beruntung. Lalu huruf terakhir tadi taruh di atas, itu menjadi judul. Huruf terakhir? Iya, yang hilang tadi apa? Ngo. Dari awal. Ko ana cara ko data sawala. Kala padha jaya nyo. Kala ngo. Kala nyongo. Nyongo itu sangat 9 ya. Kala Betara Kala. Bisa juga berarti waktu. Nah, itu mantra. Mantra berjudul Kala Nyongo. Ini nun sewu ya para bini sepuh. Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman pribadi, pencarian pribadi. Jadi saya tidak mendapatkan dari manapun, jadi dari pengalaman empiris. Gitu. Terus untuk pengaplikasiannya gimana? Maksudnya itu dibaca terus gitu, kayak kalau misalnya sholat itu kan 5 waktu. Ya, kalau seperti itu tergantung personnya, tergantung orangnya. Jadi kalau dia jenis orang yang kemudian menggantungkan seluruh hidupnya pada satu mantra dan dia meyakini bisa, maka mungkin dia pergi ke hutan, mantra itu dibawa, dibaca, terus di sana sampai lahirlah sebuah ilmu. Kayak bertapa gitu ya. Maka lahirlah ilmu Kala Nyongonya. Dan ilmu ini akan menjadi unik, beda-beda. Kalau aku itu tak tulis, tak pasang di sudut taman misalnya. Sehingga apabila terjadi sesuatu, misalnya yang paling terakhir ini kan pandemi ini ya. Pandemi di mana seluruh sendi-sendi kehidupan itu terpengaruh, terkoyak-koyak. Nah, terus kadang-kadang kita juga merasa nggak punya uang, kemudian merasa kurang beruntung. Nah, mantra ini menjadi pengingat. Bahkan dalam keadaan nggak punya sawah aja lu, tidak punya kerjaan, manusia itu tetap bisa berjaya dan bisa mendapatkan keberuntungan. Artinya ada Tuhan. Gitu. Di situ. Jadi itu pengaplikasiannya beda untuk tiap orang. Mas, terus gini, kan ilmu pangleaan itu kalau di Bali, kata Beli Kentir itu kan yang bisa mendalami itu satu yang mempunyai garis keturunan. Ya. Yang kedua itu usianya itu antara 35 sampai 50 tahun. Lah, kalau di Jawa itu apakah juga ada seperti itu atau orang biasa itu bisa menjalankan ilmu? Sebentar, tak ambil minum. Kayak tak ambilin minum. Narasumbernya ambil minum sendiri lor. Help yourself itu. Jadi bantulah dirimu sendiri. Maaf ya sayang. Jadi begini, terah ya kalau orang Jawa bilang terah. Terah itu ada pengaruhnya. Jadi ketika saya pertama kali bermeditasi, terus berguru pada roh-roh yang tidak nampak, gitu, itu ada perbedaan antara misalnya aku yang orang biasa sama keturunannya Raden siapa, beda.
Tetapi semua itu masih ditentukan faktor lain, yaitu keteguhan, konsistennya. Jadi aku masih bisa jalan terus karena apa? Karena memang aku nggak punya apa-apa gitu. Tapi jenengan ada terah enggak? Kayaknya nggak punya deh. Nggak ada terah itu. Tapi kok bisa ya? Ya karena Tekun itu tekun tadi ya? itu, mungkin karena tekun itu ya. Tapi kadang-kadang yang sudah punya terah itu, jadi memang keturunan dari orang sakti atau bangsawan atau apa, itu kan malah karena merasa punya kelebihan maka mengasahnya jadi males gitu. Jadi ya percuma juga ya. Nah itu soal terah ya. Jadi apakah memang ada pengaruhnya? Ya ada, tetapi itu bukan satu-satunya faktor terah itu. Ada hal-hal lain. Kemudian umur berapa di sana? 35 sampai 50. Di Jawa malah umur 40. Baru bisa Ya, mendalami. disarankan orang menekuni kejawen itu setelah umur 40. Kamu nggak tanya kenapa? Ya meh nanya aku. Oh, Terus aku berpikir bentar lagi aku berarti bisa mendalami ilmu Jawa. nah kenapa umur 40? Supaya orang itu punya kesempatan untuk memikirkan keluarganya, memikirkan kesejahteraan, memikirkan keberlangsungan hidup secara materi. Kenapa kok begitu? Lawang inti dari kejawen itu kan sebenarnya kan tinggalkanlah duniawi. Sebenarnya kan itu. Nah sekarang kalau orang baru berumur 21 lagi seger-segernya dan potensinya masih besar, kemudian dia memutuskan aku tidak bekerja saja, aku jadi pertapa saja, kacau kan? Ya kacau. Makanya kayak aku waktu pertama kali bertapa di Lawu itu diberi pengertian sama yang Lawu. Itu sebelum 40 ya, jangan ya kayaknya. Ya, belum 40. Jadi dalam menekuni kejawen sebenarnya tidak dibenarkan apabila ini merupakan satu pelarian. Paham nggak? Jadi karena aku punya hutang nggak bisa bayar, terus tidak punya keahlian apapun, ya sudah aku jadi pertapa aja supaya bisa jadi dukun, itu nggak boleh. Gitu. Jadi harusnya murni untuk mencari Tuhan. Nah gitu. Berarti jenengan kemarin itu pas bertapa di Lawu juga sebenarnya nggak boleh dong. Sebenarnya nggak boleh, tapi karena kan lari dari, bukan lari ya, jadi ini iya, jadi mau menyelesaikan karena masalah. tidak ada cara lain. Nah, ya. Nah kemudian setelah menekuni itu sampai sekarang kebablasan. Gitu. Jadi kalau di Bali 35 umurnya baru bisa mempelajari lea. Kalau di Jawa itu sebenarnya setelah umur 40 baru disarankan. Gitu. Berarti statementnya Beli Kendir kurang pas lah. Beli Kendir kan bilang kalau di ilmu kejawen, ilmu Jawa itu kan anak usia muda juga itu sudah bisa mempelajari. Kalau di Bali kan pangleaan itu kan usia dari 35. Iya, apa yang saya sampaikan itu kan ini ya, apa? Menurut jenengan ya, yang bukan jenengan tahu. Bukan menurut aku, tapi pemahaman seperti ini kan sudah sekarang ini sudah luntur gitu loh. Sekarang apa masih ada sih orang yang menikah pakai wetonnya apa? Ya masih, hitung-hitungan itu masih. Apa iya? Masih. Bukan karena hamil duluan. Ups, kalau itu nggak tahu. Kayaknya hal-hal seperti itu memang benar Beli Kendir. Jadi sudah banyaklah ini anak umur masih remaja sudah belajar apa, ilmu kebal, ilmu apa-apa. Itu banyak gitu. Kanuragan. Kanuragan itu ilmu mengolah raga ini loh.
Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah idealnya. Sama saya kira yang disampaikan Beli Kentir itu juga idealnya seperti itu. Apa ada orang Bali yang belajar pangleaan sebelum umur 35? Ya aku nggak ngerti. Karena apa? Karena orang Bali itu konsisten. Tapi karena sifat manusia itu juga punya ingin tahu, kadang-kadang merasa terzolimi dan sebagainya, ini merubah tujuan hidupnya. Secara teori bisa ada. Kalau dia punya channelnya, gitu ya. Nah di Jawa yang seperti itu, banyak. Sekarang ini banyak anak masih muda-muda sudah jadi ki siapa. Gitu. Mas, aku tertarik soal mantra Jawa tadi. Nah, nek misalnya habis ini aku belajar, itu tingkat keberhasilannya itu dalam masing-masing orang itu tergantung dia itu punya terah atau tergantung ketekunannya, Mas, gitu. Saya lebih percaya karena ketekunan, dan di sini kamu akan gagal kalau pakai kolonyongo. Karena kamu punya sawah. Maksudnya ya punya sawah. Di Jawa begitu. Kalau kamu kayak ini ya, ini bulan Suro. Kalau kamu memang orang Jawa, Suro itu kan wani. Ya kalau bulan Suro, pergilah ke hutan, pergilah bertapa. Bertapa itu nyepi lah ya. Mengasingkan diri dari keramaian. Gitu. Jadi harus dibuktikan gitu loh. Gitu. Nah, kalau kamu mau pakai kolonyongo, ya berarti kamu harus keluar dari pekerjaan. Buktikan bahwa kamu nggak punya apa-apa dan kamu bisa. Jaya. Nah, kalau bisa berarti kamu punya kolonyongo. Kalau tidak ya sudah pack. Gitu. Berani nggak? Ya nanti sih. Nah, itu. Ya nanti sih. Nah sekarang kalau jatah jelas berhasil dan mungkin kehidupan itu akan lebih baik dari sekarang, ya oke. Kalau misalnya belum ada jaminan kayak tadi yang dibilang, siapa yang kamu suruh jamin kalau sudah soal ilmu? Lah makanya Tuhan aja nggak menjamin kok. Nggak usah lah. Tuhan nggak menjamin kamu melakukan sesuatu kemudian kamu punya ilmu apa, tidak. Ya wes gini, itu kan bisa dibolak-balik itu kan 100. Nah kalau nyongo kan kayak gitu tadi. Nah pokoknya mantra yang lain nanti diajari ya di sini ya. Oke Lor, gitu dulu Lor. Kalau mau tanya-tanya lebih jelasnya soal mantra-mantra dari Guru Bono Coroko, nanti langsung DM Mas Alek aja. No. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, memberikan wawasan dan pencerahan untuk sedulur semua. Jadi diambil yang baik-baiknya aja, yang nggak bagus nggak usah diambil. Ini menurut kacamatanya Mas Alek aja, belum tentu setiap orang itu sama gitu. Ya, terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Ayo sudah. Salam lestari.